Nanti 3 tahun lagi kita kumpul lagi. Kita sekarang selalu bicara dengan bukti. Ya. Karena itu tadi sudah dilaporkan Menteri SDM sekian penghematan, sekian dan sebagainya, saya nggak akan ulangi, ya, supaya pidato jangan terlalu lama. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, ya. Kita tidak boleh import lagi 1 barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, 1 tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi. Menteri SDM, sanggup? Siap, melaksanakan. Ya, terima kasih. Menteri-menteri Kabinet Merah Putih, demikian. Semangat. Semangat dan berani. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ya. Terima kasih semua unsur. Hari ini hari penting. Kita launching dan saya percaya mungkin kurang dari 3 tahun kita akan sampai 100 gigawatt. Iya kan? Dulu swasembada pangan saya beri target 4 tahun. Tim ekonomi, tim pertanian, tim pangan berhasil 1 tahun. Berarti kalau saya kasih target 3 tahun untuk tim energi, ya enggak lah, udah 2 tahun lah. Kalau berhasil 2 tahun, tim energi dapat bintang lagi aku kasih kepada. China memperingatkan penggunaan sanksi ekonomi terhadap Iran dapat memperburuk ketegangan dan meningkatkan risiko konflik yang lebih luas. Beijing mendorong Amerika Serikat dan Iran menyelesaikan persoalan melalui dialog, bukan tekanan ekonomi. PT Gajah Tunggal Tbk meresmikan gerai perdana merek ban premium GT di kawasan Jakarta Selatan. Langkah ekspansi emiten manufaktur ban berkode GJTL ini sejalan dengan lonjakan laba bersih di semester pertama 2026 sebesar Rp796 miliar. PT Gajah Tunggal Tbk merambah segmen retail ban premium dengan meresmikan GT Flagship Store di kawasan Jakarta Selatan. Berdasarkan keterangan resmi Perseroan menggandeng Haloban untuk menyediakan produk ban serta konsultasi perawatan. Kepala Divisi Pemasaran Gajah Tunggal Marcella Dewi menjelaskan bahwa produk GT dikembangkan bersama GT Tire Germany untuk menjawab kebutuhan kendaraan perkotaan. Gerai utama ini menawarkan 3 varian ban premium yakni GT Control P10, GT Sports 2, serta GT Excursion. Ekspansi retail ini didukung oleh capaian positif kinerja keuangan Perseroan sepanjang semester 1 2026. Penjualan bersih Perseroan naik 5,6% menjadi Rp8,52 triliun yang didorong oleh kuatnya permintaan pasar domestik di tengah kelesuan pasar ekspor. Pertumbuhan penjualan yang diimbangi penurunan biaya bahan baku berhasil mendongkrak margin laba kotor Perseroan dari 18,7% menjadi 21,1%. Kondisi ini mendorong capaian EBITDA melesat menjadi Rp1,46 triliun dari periode sebelumnya Rp1,13 triliun. Penurunan biaya keuangan serta keuntungan selisih kurs memperkuat laba bersih Perseroan melonjak dari Rp451 miliar di semester 1 2025 menjadi Rp796 miliar pada semester 1 2026. Berbagai sumber IDX Channel. PT Indonesian Paradise Property Tbk membagikan dividen interim untuk tahun buku 2026 senilai total Rp50,32 miliar. Aksi korporasi emiten pengembang properti ini didukung oleh capaian laba bersih semester pertama sebesar Rp141,98 miliar. PT
PT Indonesian Paradise Property Tbk kembali menunjukkan komitmen memberikan nilai tambah kepada pemegang saham. Berdasarkan keterangan resmi perseroan, emiten properti berkode saham INPP ini mengalokasikan dividen interim sebesar 50,32 miliar rupiah. Pembagian dividen ini setara dengan 4,5 rupiah per saham yang ditopang oleh perolehan laba bersih semester 1 2026 sebesar 141,98 miliar rupiah. Wakil Presiden Direktur dan CFO Paradise Indonesia, Surina menjelaskan bahwa kinerja solid perseroan ditopang oleh diversifikasi portofolio serta efisiensi operasional. Pada periode ini, perseroan mengantongi porsi recurring income atau pendapatan berulang sebesar 71% menjadi salah satu yang tertinggi di industri properti. Disiplin keuangan tersebut berhasil mendongkrak EBITDA perseroan yang tumbuh 11% secara tahunan menjadi 265,12 miliar rupiah. Untuk menjaga pertumbuhan jangka panjang, perseroan memperkuat segmen hospitality dan komersial dengan mengoperasikan 23 Semarang Shopping Center serta proyek 88 plaza di Balikpapan. Atas fundamental yang kuat tersebut, PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo mempertahankan peringkat INPP pada level IDA- dengan prospek stabil. Manajemen menargetkan untuk terus mempertahankan kontribusi recurring income di kisaran 70% ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menilai kenaikan anggaran subsidi energi pada tahun depan sebesar 272 triliun dari 227 triliun tahun ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Sekretaris Jenderal Kementerian SDM Ahmad Erani Yustika menyebutkan kenaikan anggaran subsidi energi ini dipengaruhi oleh asumsi nilai tukar rupiah hingga harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price. Meski demikian, Erani menilai asumsi anggaran subsidi energi ini masih bisa dilakukan penyesuaian, khususnya pembahasan yang akan dilakukan dengan DPR akhir bulan ini, sebelum nantinya disepakati antara pemerintah dengan DPR. Sebetulnya kan kita masih mau ada pembahasan dengan DPR juga ya. Jadi kami itu kalau nggak salah dijadwalkan masih tanggal 31 Agustus ini untuk Raker dan RDP untuk membahas RKA KL tahun 2027 termasuk isu yang terkait dengan subsidi energi tadi itu. Jadi nanti kalau sudah betul-betul diketok pada bulan September atau Oktober kita bisa ini ya. Kan kalau soal subsidi itu kan tergantung dari kuotanya, nanti tergantung dengan harga minyak internasional, ICP-nya, ada beberapa variabel lain yang itu bisa mempengaruhi besar kecilnya. Pemerintah merencanakan alokasi anggaran subsidi energi sebesar 272 triliun rupiah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2027. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 20,1% dibandingkan tahun 2026. Pemerintah merencanakan alokasi anggaran subsidi energi sebesar 272,9 triliun rupiah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara